Oke, coba bayangin deh. Sebuah gol tercipta, tapi dianulir. Yang lebih aneh lagi, pemain dari tim yang hampir kebobolan itu malah yang kena kartu merah. Gimana ceritanya? Kedengarannya mustahil kan? Nah, ayo kita bedah salah satu momen paling gila di Liga Inggris musim ini. Logikanya emang kayak kebalik ya. Tapi ya itulah yang beneran terjadi di salah satu akhir pertandingan paling dramatis. Jadi hari ini kita bakal urai satu persatu gimana ceritanya selebrasi gol bisa berubah jadi kartu merah dalam sekejap mata. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Drama di menit akhir. Biar kita semua paham kekacauannya, kita harus tahu dulu konteksnya. Detik-detik paling menegangkan di Anfield. Jadi, coba bayangkan situasinya. Ini udah menit ke-99. Laga super panas antara rival, Liverpool lawan Manchester City. City lagi unggul tipis, 2-1, di kandang lawan pula, di Anfield. Waktu udah di ujung tanduk. Liverpool udah bener-bener all out, pokoknya semua atau tidak sama sekali. Mereka butuh banget gol penyeimbang, jadi semua pemain maju, termasuk kipernya, Alisson ikut maju buat set piece. Ini pertarungan besar banget, yang artinya gawang mereka kosong melompong. Oke, sekarang masuk ke intinya, kronologi insiden kontroversial. Nah, dari sinilah semua kekacauan itu dimulai. Cuma dalam 5 detik ada 2 pelanggaran yang bikin bingung satu dunia. Coba kita perhatikan urutannya ya. Ini kejadiannya cepet banget. Pertama, City rebut bola. Cherki langsung tendang ke arah gawang kosong. Szoboszlai dari Liverpool narik Haaland yang lagi lari ngejar bola. Nah, ini pelanggaran pertama. Wasitnya, Craig Pawson, biarin aja. Dia kasih advantage karena bola masih ngarah ke gawang. Tapi, Haaland malah balas narik Szoboszlai. Ini pelanggaran kedua. Dan bolanya masuk. Pemain City udah girang banget. Langsung selebrasi. Mikirnya udah party menang 3-1. Tapi, pas lagi asik-asiknya selebrasi, tiba-tiba wasit dapat panggilan dari ruang VAR. Dan disinilah semua drama yang sebenarnya baru dimulai. Lanjut ke bagian ketiga. Aturan di balik keputusan. Jadi, pertanyaannya, kok bisa gol jadi kartu merah? Jawabannya itu ada di dalam aturan main, yang jujur aja lumayan rumit. Jadi kuncinya itu ada di yang namanya aturan keuntungan, atau advantage rule. Gampangnya gini, wasit boleh biarin permainan lanjut terus setelah ada pelanggaran, kalau dia ngerasa menghentikan permainan itu malah bakal merugikan tim yang dilanggar. Nah, ini nih dilemanya. VR itu melihat ada 2 pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran kedua yang dilakuin Haaland itu dianggap menghilangkan advantage atau keuntungan yang harusnya didapetin Man City dari pelanggaran yang pertama. Jadi menurut aturan, permainannya harus diputar ulang atau dibalikin ke momen pelanggaran pertama oleh Szoboszlai. Nah, ini dia hasil akhirnya. Kayak efek domino. Pertama, gol City dianulir gara-gara pelanggaran Haaland. Kedua, permainan dibalikin ke pelanggaran pertama yang dilakuin Szoboszlai. Ketiga, Szoboszlai malah dikasih kartu merah karena dianggap menggagalkan peluang emas buat bikin gol. Jadi Man City nggak dapat gol, tapi dapat tendangan bebas. Hasilnya emang aneh banget, tapi secara teknis, ya begitulah aturan tertulisnya. Kita masuk ke bagian reaksinya, judulnya aja, sahkan saja golnya. Jadi gini, meskipun keputusan itu benar menurut buku aturan, bukan berarti semua orang di dunia sepak bola setuju. Justru sebaliknya, banyak yang protes. Yang paling menarik, bahkan Erling Haaland, pemain yang pertama kali dilanggar, merasa hukumannya itu berlebihan. Dia malah kasihan sama Szoboszlai, yang notabene mantan rekan setimnya. Dia bilang, udah sahkan aja golnya, gak usah kartu merah. Manajernya, Pep Guardiola, juga sama frustrasinya. Dia ngerasa wasit harusnya pakai akal sehat aja. Komentarnya singkat tapi nyelekit. Ayolah wasit, sahkan golnya dan pulang. Pundit sekelas Gary Neville malah lebih keras lagi. Dia bilang keputusan ini membunuh salah satu momen hebat musim ini. Buat dia, ini contoh nyata di mana aturan yang terlalu kaku malah merusak jiwa permainan itu sendiri. Benar-benar perusak kesenangan katanya. Oke, bagian terakhir, dampak dan perdebatan. Jadi setelah semua keributan ini, apa sih efeknya ke hasil pertandingan dan juga ke perdebatan yang lebih luas soal teknologi di sepak bola?
Ironisnya, setelah semua kontroversi itu, hasil akhir pertandingannya nggak berubah sama sekali. Manchester City tetap pulang dari Anfield bawa kemenangan krusial 2-1. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya di Liga, kemenangan ini penting banget buat City. Ini memangkas jarak mereka sama pemuncak klasemen, Arsenal, jadi tinggal 6 poin aja. Tapi, di luar urusan poin dan klasemen, insiden ini ninggalin kita satu perdebatan besar. Ini pertanyaan pamungkasnya. Dalam usaha kita mencari keadilan yang sempurna lewat teknologi kayak VAR, apakah kita secara nggak sadar justru mengorbankan drama, spontanitas, dan elemen manusiawi yang bikin kita jatuh cinta sama olahraga ini? Gimana menurut kalian?